Shalom. Ya, semuanya siapkan hatinya, siapkan juga telinganya untuk dengar firman Tuhan. Ayo, semuanya boleh sungguh-sungguh duduk dengan rapi. Perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini ya. Semangat anak-anak. Kita sudah ada di bulan Maret loh. Wah, sudah berapa banyak ya firman Tuhan yang kita dapat. Wah, hebat ya anak-anak, banyak dapat dengar firman Tuhan. Hari ini Miss Kes mau ceritakan tentang firman Tuhan. Judulnya Orang Samaria yang Baik Hati. Orang Samaria yang baik hati. Kenapa sih dibilang orang Samaria? Ya anak-anak, Samaria itu nama satu tempat. Mau nggak dibilang orang Bogor yang baik hati? Kita orang Bogor kan? Ya, kita semua orang Bogor. Nah, kita harus bisa dilihat orang banyak, dilihat dunia ini menjadi orang Bogor yang baik hati. Siap ya anak-anak? Ya, karena baik hati itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita semua harus bisa jadi orang yang baik hati. Nah, pada suatu hari ya, firman ini mengisahkan ada seorang yang namanya zaman dahulu itu disebut ahli Taurat. Oh, apa itu, Miss? Ahli Taurat. Ahli itu berarti pintar ya anak-anak. Ahli itu berarti pintar. Ahli itu berarti biasanya lebih dari bisa ya. Jadi dia bukan cuma pintar nyanyi, tapi dia ahli dalam menyanyi. Dia bukan cuma pintar menggambar, tapi dia ahli dalam menggambar. Ahli itu bahasa Indonesia, artinya lebih dari bisa, bukan hanya sekedar bisa. Jadi pada masa itu firman Tuhan bilang ada seorang ahli Taurat. Apa ahli Taurat? Taurat itu firman Tuhan anak-anak. Jadi Bapak ini adalah seorang yang pintar belajar firman Tuhan, yang menguasai firman Tuhan. Tapi karena kepintarannya itu, dia mau coba-coba katanya. Dia mau coba-coba mencobai Tuhan Yesus, boleh gak? Wah, bisa ya anak-anak. Tuhan Yesus itu Tuhan kita, Tuhan yang paling hebat di atas semua manusia. Boleh gak manusia mencobai Tuhan? Mencobai itu apa sih? Misalnya gini nih, ya kita tahu nih adik kita yang masih kecil, masih 3 tahun, belum bisa naik tangga gitu. Tapi kita suruh, ayo dek kamu naik. Padahal adik jalannya aja belum pintar. Ya, berdirinya belum pintar, mungkin masih merangkak, masih pegangan. Tapi kita suruh, ayo dek naik tangga itu, kamu pasti bisa. Itu tuh namanya mencoba itu. Padahal kita tahu kalau adik naik pasti adik jatuh. Ya, nggak boleh seperti itu. Nah, ini ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang katanya pintar firman Tuhan, mau mencoba Yesus, mau mencobai Tuhan Yesus. Mereka pura-pura tanya. Dulu mereka panggil Tuhan Yesus itu guru ya. Tuhan Yesus kan bisa dipanggil guru ya, bisa dipanggil Bapa, dan juga dipanggil Tuhan pastinya ya. Terus salah seorang bilang, guru, apa sih yang harus aku perbuat supaya aku bisa dapat hidup yang kekal? Nah anak-anak tahu nggak kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita semuanya, papa, mama, anak-anak, miss di sekolah, kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita akan dapat hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal, Miss? Hidup yang kekal ini artinya anak-anak, kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus ya. Sekalipun nanti pada waktunya mungkin kita akan dipanggil Tuhan ya.
Anak-anak tahu ada orang-orang meninggal, opung-opung, opa-opa kita mungkin sudah meninggal. Tapi mereka meninggal hanya ini nih, dagingnya yang meninggal ya. Tapi di dalam tubuhnya ada rohnya ya. Karena apa? Tuhan Yesus waktu menciptakan manusia memberikan rohnya dalam tubuh setiap manusia. Apalagi waktu kita bilang, aku percaya Tuhan Yesus, Miss. Aku percaya Tuhan Yesus. Nah, ada roh Tuhan yang hidup di kehidupan kita, di kehidupan anak-anak. Nah, roh Tuhan itu yang akan menjaga kita semuanya. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Siapa yang mau hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus? Tidak ada kesulitan kalau hidup bersama Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, orang Samaria ini juga tanya sama Tuhan Yesus, gimana sih? Apa sih yang aku harus perbuat, Guru, supaya aku bisa hidup terus sama-sama Engkau? Tuhan Yesus jawab ya. Tuhan Yesus jawab, loh, kamu kan baca firman, kamu kan tahu Alkitab, kamu kan tahu isinya apa aja. Ada firman yang bilang ya, katanya gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ada kan firman itu? Ya, anak-anak, firman itu tertulis dalam Alkitab. Jadi Tuhan Yesus tanya, nah sebabnya anak-anak harus rajin menghafalkan firman Tuhan ya. Waktu anak-anak, iya Miss, aku ingat ayat hafalanku, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku hafal itu, Miss. Nah, sama seperti Tuhan Yesus tanya ke ahli Taurat ini ya, kamu kan tahu, kamu baca firman, kamu hafal kan firman Tuhan. Nah, supaya kamu bisa hidup kekal, beroleh hidup kekal, ayo coba lakukan firman ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, hati yang ada di dalam, dengan segenap jiwamu, segenap perasaan kita, dengan segenap kekuatanmu ya, dengan segenap akal budimu. Jadi semua yang ada dalam tubuh kita, kepintaran kita, perasaan kita harus sayang sama Tuhan Yesus ya. Nah, selain itu ada lagi, dan jangan lupa kasihilah, katanya firman-Nya bilang, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, sesamamu manusia. Berarti kalau pengemis-pengemis yang di pinggir jalan dikasihi nggak, Miss? Ayo, dikasihi nggak? Coba Jevan. Kalau pengemis-pengemis yang di pinggir jalan, lalu kalau pencuri-pencuri yang ada di penjara itu dikasihi nggak, Miss? Dikasihi nggak? Lalu kalau bapak-bapak tukang sampah itu dikasihi nggak? Kalau bapak-bapak satpam-satpam itu dikasihi enggak? Kalau bapak tukang sayur itu dikasihi tidak? Nah, anak-anak, kalau firman Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia, berarti semuanya. Mau orang jahat, mau orang baik, kita tetap harus mengasihi. Yang kita tidak suka, yang kita benci adalah perbuatannya. Kita nggak suka kalau ada pencuri masuk penjara, kita nggak suka karena dia suka mencuri. Tapi kita tidak boleh benci orangnya ya anak-anak. Firman Tuhan ajarkan kita seperti itu. Kalau kita semua mau beroleh hidup yang kekal, kalau kita semua mau
hidup bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Ya anak-anak, waktu ahli Taurat itu bilang sama Tuhan tentang firman itu, bahwa katanya harus mengasihi sesama manusia, ya seperti diri kamu sendiri. Oke, itu benar, itu firmannya sudah benar, kamu hafal, kamu hebat, kata Tuhan. Nah, tapi coba dong kamu lakukan ya, supaya perbuatan kamu itu nyata, supaya kamu benar-benar dapat hidup yang kekal. Seperti Miss Grace bilang tadi, harus dilakukan, mengasihi sesama manusia. Lah, oke, tapi ternyata ahli Taurat ini masih juga mau pura-pura lagi dia nanya. Sebenarnya dia sudah tahu. Jadi anak-anak harus tahu. Kalau anak-anak sudah tahu, waktu kita berbuat salah, kita harus minta ampun. Kita harus minta maaf. Kita kalau keselin hati mama, kita minta maaf sama mama. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Kalau kita jahatin adik, cubit-cubit, ya, tangannya buat cubit-cubit adik atau pukul-pukul teman, kita harus cepat minta maaf dan minta ampun sama Tuhan Yesus. Karena apa? Kita sudah tahu firman Tuhannya harus mengampuni. Kalau kita nggak lakukan, ya seperti nanti Bapak ahli Taurat itu, dia tanya lagi, dia coba-coba bilang sama Tuhan Yesus, tapi apa sih Tuhan yang dimaksud mengasihi sesama manusia itu apa? Gitu, dia pura-pura nggak tahu. Anak-anak tahu kan? Tadi Miss Grace sudah bilang, sesama manusia artinya semua manusia ciptaan Tuhan. Yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang sehat, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, semuanya, ya. Nah, dia pura-pura tanya lagi, seperti apa Tuhan sesama manusia itu kayak apa gitu, supaya Tuhan jelasin. Nah, akhirnya tiba-tiba ada satu peristiwa. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko, ya. Ada seorang dia sedang melakukan perjalanan. Nah, tiba-tiba dia itu jatuh, ya. Dia jatuh ke tangan penyamun. Dia jatuh ke tangan penyamun itu apa ya? Orang jahat. Waktu dia jalan dalam perjalanannya itu ada orang jahat yang ngerampok dia. Barang-barang yang dibawa ini dihabisin katanya. Terus bukan cuma dirampok tapi dipukulin, ya. Kasihan gak anak-anak? Dipukulin, udah gitu ia pergi, ya. Udah gitu penyamun-penyamun ini, orang jahat ini sudah merampok barangnya, sudah pukulin, lalu dia pergi, tinggalin. Boleh gak seperti itu anak-anak? Gak boleh ya, gak boleh seperti itu. Nah, yang harusnya gimana ya? Kalau kita tahu firman Tuhan, harusnya seperti apa kalau ada orang yang seperti ini? Jadi Tuhan mau lihat nih, apa yang mau diperbuat sama ahli Taurat itu. Anak-anak, besok dengarkan kelanjutan ceritanya ya sama Mister Rio. Bagaimana tuh nasibnya orang yang jalan tadi, yang jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan tuh dia diapain gitu ya. Anak-anak, nanti dengarkan cerita kelanjutannya besok ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan, untuk kami menjadi orang yang baik ya Tuhan, seperti orang Samaria. Kami mau belajar Tuhan, waktu kami tahu firman Tuhan, waktu kami hafal firman Tuhan, kami juga mau melakukannya. Kami mau mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua hari ini, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama bilang amin. Oke, Miss Grace mau kasih pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, apa judul cerita firman Tuhan kita hari ini? Apa judulnya ya? Lalu pertanyaan yang kedua itu,
Siapa sih yang mencobai Tuhan Yesus? Siapa tuh dia tadi namanya? Miska sudah sebut. Siapa dia yang mencobai Tuhan Yesus? Pura-pura nggak tahu harus berbuat apa. Pura-pura nggak tahu harus melakukan firman Tuhan. Dijawab ya anak-anak pintar, anak-anak hebat. Oke, Tuhan Yesus berkati semuanya. I love you all. God bless you.